Shalom, mari menginjil. Puji syukur kepada Allah Bapa, kita telah merasakan kasih-Nya, kita telah mengalami kasih-Nya hari demi hari. Dan di subuh hari ini, mari kita bersama-sama jemaat Tuhan, kita mendekat kepada Allah Bapa kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan-Nya. Dan semua waktu yang berharga ini, mari kita gunakan demi kemuliaan nama Tuhan dan dengan hati yang siap untuk bertemu dengan Tuhan kita. Mari kita memulai ibadah subuh ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur Engkau tetap menjaga dan memelihara hidup kami. Semua anggota keluarga kami, semua pekerjaan kami, segenap pelayanan kami, benar-benar semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Di subuh hari ini ya Bapa, kami hendak menaikkan tangan kami menaikkan doa-doa kami ke hadapan-Mu. Tetapi sebelumnya kami mau mempersiapkan hati kami, sehingga dengan puji-pujian, dengan firman, ketika kami berdoa, kami bisa berdoa sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa dan berserah sepenuhnya ibadah doa subuh ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Mari kita angkat beberapa kidung pujian. Yang pertama kita katakan bersama-sama, ada perubahan ajaib di dalam hidup kita sejak Yesus ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian, kita muliakan namanya. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Ayat ketiga, ku bersama Tuhan di kota yang mulia sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Bangunlah jiwaku berperang dengan berani. Mari kita angkat pujian. Bangunlah jiwaku berperang dengan berani, seperti orang kudus dulu mengusir iblis. Meski kesusahan datang, tetap menampakkan mulia Tuhan. Ikutlah jalanan orang kudus dulu, mesti ada kemenangan atas perang kudus. Usirlah godaan dunia, hanyalah tetap ikut Tuhanku. Majulah jiwaku sewaktu perang
ayat keempat. Bersandar Tuhanku, majulah jiwaku, perang kudus ini akan segera berakhir, mahkota kemenangan akan diberikan oleh Tuhanku. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita akan masuk dalam doa dan mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan sama-sama doa kita, biarlah Yesus senantiasa masuk ke dalam hati kita semua. Bila beban dosa menimpamu, biar Yesus masuk hatimu. Bila kau rindukan hidup baru, biar Yesus masuk hatimu. Janganlah kau menunggu, jangan kau menolaknya. Buka pintu hatimu, biar Yesus masuk hatimu. Bila tak dapat kau membasuhnya, biar Yesus masuk hatimu. Darahnya dapat menyucikanmu, biar Yesus masuk hatimu. Janganlah kau menunggu, jangan kau menolaknya. Buka pintu hatimu, biar Yesus masuk hatimu. Janganlah kau menunggu, janganlah kau menunggu, jangan kau menolaknya. Buka pintu hatimu, biar Yesus masuk hatimu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur, kami senantiasa ada Engkau di dalam hati kami. Kiranya Yesus senantiasa ada di dalam hati kami. Di sebuah hari ini pun ya Bapa, kami bersyukur firman berharga Engkau telah siapkan untuk disampaikan bagi kami semua. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi Evangelis Harnold yang akan menyampaikan firman, sehingga kuasa Bapa ada bersama-sama dengannya dan firman bisa disampaikan, firman tertanam dalam hati kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami hanya berdoa kepada Engkau saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan penucapan syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam kebaktian doa subuh, kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Berdoa dengan Tidak Percaya, dengan subjudul Tidak Menyebut Nama Allah dengan Cara yang Seharusnya. Pembacaan pagi hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, renungan pagi hari ini saya coba ambil dari buku 7 dari halaman 237.
kita hanya merenungkan satu poin saja, yaitu dari perintah ketiga, bagian yang keempat, dengan sembarangan berdoa dengan tidak percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyebut nama Allah, nama Tuhan dengan sembarangan adalah sebuah dosa besar. Karena di dalam perintah, dari dalam 10 perintah, yaitu perintah ketiga, isinya di Keluaran 20 ayat 7 menyebutkan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apakah kita berdoa memanggil nama Tuhan, kita menyebut namanya dengan benar, dan dengan sepenuh hati kita memanggil nama Tuhan? Karena jika kita tidak memberi perhatian untuk menghormati nama Tuhan, maka akan dikirimkan kutuk kepada kita, bahkan membuat berkat-berkat yang kita telah terima menjadi kutuk. Di Maliaki pasal 2 ayat 2. Ketika kita berdoa tetapi tidak percaya dengan apa yang kita doakan, maka yang kita doakan tidak akan menerima jawaban. Atau kita berdoa, tapi kita tidak menerima jawaban. Di Yakobus pasal 4 ayat 3 mengatakan, karena kita salah berdoa, sebab yang kita minta untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tuhan tahu apa yang kita minta. Tuhan tahu apa yang kita doakan, dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Saya ada kisah seorang teman pendeta, dia masih cerita pendeta muda, peristiwa ini sudah lama sih. Saat itu ketika kita keluar dari sebuah KKR di Senayan, lalu dia berdoa. Menjadi pendeta belum begitu lama, makanya masih bergelar pendeta muda. Mungkin karena antusias setelah mendengarkan firman Tuhan lewat KKR yang disampaikan, dia menyadari dan memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberkati. Saya tidak tahu apa yang menjadi motivasi dia berdoa seperti demikian. Dia berdoa seperti demikian dengan menghengkingkan dan menumpangkan tangannya di parkir mobil, menumpangkan tangannya di kap mobil, dia berdoa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mobil ini menjadi milik saya tahun depan. Tidak salah juga sih. Hanya saja, kenapa dia berdoa seperti demikian? Memang ada yang terjadi kepada beberapa orang yang berdoa seperti demikian. Dan hari ini kita akan renungkan tentang apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang yang berdoa di Matius ayat 7, Matius 7 ayat 21 dan 22. Yang pertama, orang yang berseru Tuhan, Tuhan dengan tidak percaya. Apakah yang kita minta untuk kemuliaan Tuhan atau untuk hal-hal yang lain? Ketika Yesus mengatakan hal ini di ayat 21, dia bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Orang-orang yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, ini menunjukkan dia berdoa meminta kepada Yesus Kristus.
Dia adalah Yesus yang lahir di Bethlehem. Dia adalah Firman, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan Yohanes 1 ayat 14. Tapi orang-orang memanggilnya hanya Tuhan, Tuhan. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, kata Tuhan di sini adalah kurios, yang artinya tuan atau master. Tuhan mana yang kita serukan? Tuhan seperti apa yang kita panggil? Tapi kalau kita lihat di Lukas pasal 1, di situ ada seorang yang bernama Zakaria. Dia adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Kalau kita baca Lukas 1 ayat 6 dikatakan, Zakaria dan Elisabet tidak memiliki seorang anak. Tetapi mereka hidup menurut segala perintah Allah, tak bercacat jalan hidupnya. Jadi kehidupan Zakaria dan Elisabet yang benar dan tak bercacat membuat semua hal itu menjadikan contoh bagi umat Israel dan ikut berdoa. Itu sebabnya ketika Zakaria melakukan tugas sebagai imam di bait suci, di Lukas 1 ayat 10, sementara dia melakukan tugas di dalam bait suci, seluruh umat Israel berkumpul untuk sembahyang ketika waktu pembakaran ukupan. Karena Zakaria adalah seorang imam, maka ketika ia masuk ke dalam bait suci untuk bertugas membakar ukupan di dalam bait suci, sambil melakukan tugasnya, Zakaria juga berdoa untuk bangsa, berdoa untuk rakyat Israel, dan berdoa untuk segala hal yang diinginkannya. Lalu kalau kita lihat di Lukas pasal 1 ayat 11, saat Zakaria melakukan tugas, malaikat Tuhan menampakkan dirinya dan berdiri di dekat mezbah pembakaran. Lalu berkata di ayat 13, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan istrimu akan melahirkan seorang anak dan engkau menamai dia Yohanes." Bagi Zakaria, sebagai seorang imam, melakukan tugas-tugasnya di bait suci dan berdoa adalah untuk memperlihatkan kemuliaan nama Allah. Selain melakukan tugas-tugas sebagai imam, dia juga menunjukkan sikap yang terlebih dahulu mengasihi umat Israel. Bahwa Tuhan yang ia sembah dan layani adalah Tuhan Allah Israel. Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi mereka. Tetapi sedangkan orang-orang yang dimaksud Yesus, yaitu orang-orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan, di Matius 7 ayat 21, mereka adalah orang-orang yang berdoa juga, tapi doa mereka ada ketidakpercayaan di dalamnya. Kata berseru dalam bahasa Yunani adalah legon, yang artinya berseru, menyerukan, atau memanggil. Nah, saya tidak bermaksud untuk berbicara tentang nama Tuhan yang sebenarnya di pagi hari ini. Siapapun
orang percaya sekarang pasti berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Hari ini kita semua adalah orang-orang yang percaya memanggil Tuhan, Tuhan. Tapi Yesus berkata, yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Dan kalau kita baca Yohanes pasal 15, Yesus Kristus diumpamakan sebagai pokok anggur dan Bapa adalah pengusahanya. Dan jika kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur, tentunya akan mengeluarkan buah dari pokok anggur tersebut. Tapi ketika ranting-ranting tidak berbuah, akan dipotong, dan ranting yang berbuah akan dibersihkan. Di Yohanes 15 ayat 2 dikatakan demikian. Di ayat 5 dikatakan, barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku ada di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku tidak dapat berbuah. Maka di Yohanes 17, Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika kita berbuah banyak, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Itu yang dikatakan Yesus di Yohanes 15 ayat 8. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, sama seperti dengan Zakaria di Lukas pasal 1, Zakaria dan Elisabet yang benar dan tak bercacat di mata Tuhan, tugas kita pun haruslah membuat nama Allah dimuliakan lewat cara dan sikap hidup kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang kedua, di Matius 7 yang kita bahas hari ini, di ayat 22 dikatakan, kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan melakukan banyak mujizat demi namamu juga. Yesus mengkritik orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Apakah Yesus tidak tahu mereka? Mereka mengatakan, kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ungkapan demi namamu dalam Alkitab NKJP dikatakan, in your name. Mereka menggunakan nama Tuhan untuk bernubuat, untuk mengusir setan, dan membuat banyak mujizat. Bukankah kami bernubuat seolah-olah dirinya sendiri yang melakukan nubuatan? Banyak ahli-ahli teologi yang mengaku bernubuat demi nama Tuhan. Banyak yang mengaku mengusir setan demi nama Tuhan. Dan banyak yang mengaku mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Siapa Tuhan?
Apakah kita memakai nama Tuhan untuk mengabulkan permintaan doa-doa kita? Di Maleakhi 2 ayat 2 yang telah kita bacakan tadi dikatakan, jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, maka aku akan mengirimkan kutukan antaramu dan akan membuat berkat-berkat menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Dan kalau kita kembali kepada Zakaria, hari ini saya membandingkan apa yang dikatakan di Matius 7 dengan Zakaria yang berdoa. Dan kalau kita bandingkan dengan Zakaria, setelah malaikat Allah datang kepadanya, dan malaikat tadi berkata, akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu, untuk menyampaikan kabar baik ini. Dan setelah malaikat Gabriel menyampaikan semua yang dikatakannya kepada Zakaria, sejak saat itu Zakaria pun menjadi bisu sampai kelahiran anaknya. Coba kita bayangkan, apa kira-kira yang dapat dilakukan seorang yang bisu tiba-tiba? Yang bisa dilakukan orang yang bisu karena mendengar sesuatu dari orang lain menyampaikan berita, tidak lain yang dilakukannya adalah hanya memikirkan, merenungkan semua yang dikatakan oleh Gabriel tersebut, yaitu tentang kelahiran anaknya yang nantinya berjalan di depan Tuhan. Dia merenungkan semua hal yang disampaikan oleh Gabriel tersebut. Itu sebabnya di Lukas pasal 1 ayat 67 dikatakan, Zakaria penuh dengan Roh Kudus. Dan hari ini pun ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita harus merenungkan, memikirkan firman Tuhan tersebut. Memakan kembali, mengunyah kembali. Tetapi kalau kita lihat Matius 7 ayat 22, kalau kita lihat di akhir dari kalimat ayat tersebut, ditandai dengan kata tanda tanya. Ini artinya nubuat, mengusir setan, mujizat yang dikatakan demi nama Tuhan yang mereka lakukan tidak terjadi dan tidak memperoleh jawaban. Kenapa tidak memperoleh jawaban? Karena mereka melakukannya hanya untuk memperlihatkan bahwa mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Oh, saya sudah bekerja menyembuhkan orang sakit. Oh, saya sudah mengusir setan. Oh, tanggal sekian Tuhan datang. Banyak berita-berita demikian. Tapi kalau kita di Yakobus, kita baca Yakobus pasal 4 dari ayat 2b sampai dengan ayat 3. Ayat 2b dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berbeda dengan Zakaria, setelah kepenuhan Roh Kudus, dia bernubuat bahwa Mesias akan datang melawat umatnya dan membawa kelepasan pada mereka. Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Allah Israel, sebab ia melawat umatnya
dan membawa kelepasan baginya. Kesimpulannya adalah ketika kita menerima firman, mendengar firman Tuhan, maka Allah ada di dalam kita. Terlebih lagi pun kita harus tinggal di dalam Dia. Jika kita tinggal di dalam Dia, dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ketika menerima firman Tuhan, Yesus berdoa agar kita menjadi seperti Dia. Seperti Bapa dan Dia adalah satu. Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Pada akhirnya, ketika kita berdoa dan memanggil nama Dia dengan benar, Bapa dipermuliakan. Yohanes 15 ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dikatakan mintalah apa saja, Yohanes 15 ayat 7 tadi, maka kamu akan menghendakinya, kamu akan menerimanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketika firman ada di dalam diri kita dan kita di dalam Allah, apakah jenis permintaan kita? Kalau kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14, dikatakan di bagian B bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Saya berdoa agar kita pun dipenuhi dengan dan tinggal di dalam Dia sebagai ranting-ranting rohani yang hidup dan tak bercacat di mata Tuhan. Pasti kita akan berbuah banyak dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih dan kasih karunia, kami bersyukur karena memasuki awal bulan November 2020, yaitu di penghujung tahun ini. Tolong agar kami semakin hidup benar dan tak bercacat di hadapan-Mu. Hidup merenungkan firman Tuhan sampai kami kepenuhan dengan Roh Kudus-Mu. Izinkanlah kami bisa mengakhiri tahun 2020 ini dengan baik, meskipun wabah corona belum berakhir. Kiranya Tuhan turut campur tangan untuk menemukan obat-obat atau vaksin supaya wabah ini dapat segera berakhir. Tolong agar melalui ini kami semakin hari semakin diperbaharui supaya dapat hidup benar dan tak bercacat, bahkan lewat firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Melalui buku sejarah penebusan pun kami semakin dipenuhi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Tema doa kita pagi hari ini adalah, yang pertama, kita berdoa agar wabah corona ini dapat Tuhan persingkat, supaya penyelesaian pekerjaan Bapa pun dapat terus diselesaikan dan firman Tuhan digenapi. Kita juga berdoa seminar webinar di Kota Medan tanggal 7 November 2020, STT Sola Gracia, agar dapat berjalan dengan baik dan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mulai hari ini membuka hati mereka agar firman Tuhan dapat masuk ke dalam mereka.
telinga mereka dibukakan oleh Tuhan, hati mereka dicangkul dan dikorek sehingga benih firman Tuhan dapat tertanam. Berikutnya kita berdoa ibadah hari Tuhan tanggal 8 November, sehingga ibadah ini menjadi ibadah kudus dan Pendeta Yun yang menyampaikan firman Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, dibungkus oleh Roh Kudus, dan hikmat Tuhan melekat pada bibirnya. Kita berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sakit, dan kita juga berdoa untuk doa-doa pribadi kita masing-masing. Mari kita angkat tangan dan menyuruhkan amin haleluya 3 kali. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya.